Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom. Jumpa kembali dalam acara Sarapan Rohani Pagi GNHB Base pada kesempatan ini. Kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Bapak Ibu, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kekasih jiwa kami. Kami sungguh bersyukur ketika pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami diberikan kekuatan yang baru, bahkan Tuhan masih mempercayakan nafas kehidupan. Kami sungguh bersyukur. Saat ini Bapak, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami mengundang kiranya kuasa Roh Kudus menguasai setiap hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti firman-Mu dengan benar dan kami melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, hari Sabtu 21 Agustus 2021, firman Tuhan terambil dari dua pembacaan. Yang pertama, Yesaya 65 ayat yang ke-24, demikian bunyi firman Tuhan. Sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Yang kedua, Roma 5 ayat yang ke-8. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih orang berdosa. Demikian juga bacaan firman Tuhan. Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kembali bagaimana cinta Tuhan yang begitu besar bagi umat manusia. Cinta Tuhan yang begitu besar bagi setiap umatnya. Kalau kita memperhatikan di dalam pembacaan kita, Yesaya pasal 65 ini, Bapak Saudara, ini adalah berbicara tentang langit dan bumi yang baru. Ya, firman ini disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Yesaya pada akhir-akhir hidupnya, ya, di mana bahwa bangsa Yehuda akan ada dalam tawanan di Babel selama 150 tahun sesudah zaman Yesaya. Tuhan memberikan penghiburan dan juga pengharapan bagi bangsa, bagi umatnya. Sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Artinya bahwa Tuhan selalu sedia menjawab setiap doa dan permohonan umatnya. Saat kita berbicara dan bahkan sebelum berbicara, Tuhan sudah mendengar. Artinya sebelum terucap, ya, itu Tuhan sudah tahu. Tidak hanya Tuhan tahu, tapi Tuhan mendengar. Tidak hanya mendengar, tapi Tuhan menjawabnya. Ya. Dan tidak hanya sampai di situ, Saudara. Dalam sisi lain juga, manusia diperkenankan Tuhan untuk masuk di dalam langit dan bumi yang baru. Artinya, Saudara, dikasih oleh Tuhan bahwa janji Tuhan ini akan digenapi. Ya. Di dalam kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Namun di dalam kedatangan Kristus yang pertama kali untuk menyelamatkan manusia, itu pun akan memberikan sebuah pengharapan, bahkan akan memberikan pembaharuan bagi setiap umatnya. Ya, memberikan pengharapan dan juga memberikan pembaharuan. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, menerima keselamatan, maka ia akan menjadi baru, ya. Dia akan menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya bahwa ketika orang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka itu akan mengubah hati, mengubah pikiran, mengubah sikap, mengubah perbuatan, mengubahkan kehidupan seseorang. Ya, kasih atau cinta Tuhan yang besar ini memberikan pengharapan yang mengubahkan hidup. Ya,
inilah sebuah pengharapan dan penghiburan yang disampaikan oleh Allah kepada umatnya saat ada di pembuangan di Babel. Ya, cinta Tuhan yang besar memberikan pembaharuan, memberikan pengharapan, dan mengubahkan setiap orang. Ya, ada keintiman, ada hubungan yang dekat bagi umatnya yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan, hidup dalam kekudusan, hidup yang menyembah Allah. Dan saat itulah akan terjadi pembaharuan hidup bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Cinta Tuhan yang besar, di sana ada pengharapan yang memperbaharui kehidupan orang. Kemudian Bapak Saudara, kalau kita melihat pembacaan yang kedua itu juga sama tentang cinta Tuhan yang besar. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih orang berdosa. Jadi lewat firman Tuhan ini Bapak Saudara, kasih Tuhan yang tidak bersyarat yang dinyatakan oleh Allah. Jadi tidak ada sedikit pun ya campur tangan manusia, usaha manusia, jasa manusia. Ya. Dan dalam kasih Allah ini tidak ada kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi oleh manusia sehingga menerima keselamatan. Tidak ada, Saudara. Tidak ada syarat. Ya. Kasih Allah ini adalah kasih yang terbesar, kasih yang sempurna, di mana manusia diselamatkan oleh karena apa? Oleh karena pengorbanan Kristus. Saat apa? Apakah manusia sudah menjadi baik? Apakah manusia hidupnya sudah benar baru diselamatkan? Bukan, Bapak Saudara. Tetapi Allah menyatakan kasih-Nya ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih orang berdosa. Ya, ketika kita masih orang berdosa, orang yang durhaka, penjahat, pemberontak, orang yang lemah, orang yang berdosa, tapi Tuhan sudah mati ketika kita sedang masih berdosa. Ya, artinya Saudara kasih oleh Tuhan bahwa keselamatan yang Tuhan kerjakan itu bukan karena kehebatan, bukan karena jasa, bukan karena usaha, bukan karena apapun yang dikerjakan oleh manusia. Tidak ada sesuatu pun yang ditambahkan oleh manusia untuk mengerjakan keselamatan itu. Ya, kasih Allah yang besar, kasih yang sempurna, kasih yang tidak bersyarat. Ya, biasanya orang yang mengasihi kan ada maunya gitu kan, ada udang di balik batu. Saya mau mengasihi kamu jikalau gitu kan, jikalau kamu memberikan saya ini, itu, dan jikalau kamu bisa membalas dan lain sebagainya. Ada banyak motivasi-motivasi di balik ketika orang mau memberi ataupun mau berkorban. Tapi ketika Tuhan memberikan keselamatan itu, ya, Yohanes pasal 15 ayat 13 mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabatnya. Artinya, Saudara, disinilah cinta Allah yang begitu besar kepada manusia. Bahkan dikatakan, ya, dalam sebuah terjemahan, I love you at your darkest. I love you at your darkest. Artinya bahwa aku mengasihimu, aku mencintai engkau dalam keberadaanmu yang tergelap sekalipun, yang tergelap sekalipun, yang terkelam sekalipun. Aku mengasihi, I love you. Ya. Inilah kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, oleh karena Tuhan sudah memberikan cintanya yang begitu besar bagi kita. Cinta yang memberikan pengharapan. Mari kita mau memperbaharui hidup kita terus dari hari ke hari. Kita meletakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan yang memiliki kasih yang besar itu. Dan marilah kita tidak menjadi sombong. Ya, Saudara, dikatakan dalam Injil dalam minggu ini bahwa Allah menentang orang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ketika kita melihat ayat ini bahwa Tuhan menebus kita tanpa syarat, kasih-Nya yang begitu tulus, pengorbanan yang besar,
Ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita boleh menyombongkan diri, memegahkan diri. Allah menentang orang congkak. Jadinya Allah bertentangan ya dengan orang yang congkak. Tapi Allah mengasihani orang yang rendah hati. Mengasihani saudara itulah orang yang menerima kasih karunia Allah. Jadi Tuhan akan mencurahkan kasih karunia kepada orang yang sungguh memiliki kerendahan hati dalam hidupnya. Cinta Tuhan yang besar bagi setiap kita memperbaharui hidup kita, dan biar kita boleh terus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Saya mengajak kita semua untuk menaikkan pujian Hanya Kau. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Terima kasih ya Tuhan atas cinta Tuhan yang begitu besar bagi kehidupan kami. Engkau telah berkorban bagi kami ya Tuhan. Bahkan dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, memberikan kami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Langit dan bumi yang baru, sorga Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau. Ya Tuhan, berkatilah setiap kami. Biarlah ya Tuhan kami terus boleh merenungkan akan cinta Tuhan yang begitu besar. Di tengah situasi sesulit apapun Bapa, bahkan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini Bapa, kami mau tetap merenungkan kebaikan Tuhan. Kami mau terus merasakan cinta Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus diperbaharui dari hari ke hari, memberikan kami pengharapan yang baru, dan terus membentuk hati kami untuk terus merendahkan diri di hadapan Engkau, dan hanya berpaut dan mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan Gelang Nengi yang Abian Basi dimanapun mereka berada. Tuhan melawat setiap pribadi, setiap keluarga, setiap rumah tangga. Jikalau di hari ini Tuhan mereka ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jikalau di antara mereka ada yang bersedih, Tuhan berikan penghiburan. Sekiranya di antara mereka ada yang berputus asa, tidak punya pengharapan, letih, lesu dan berbeban berat, Tuhan Engkau menghampiri mereka, memberikan mereka kelepasan, memberikan mereka kelegaan, dan memberikan mereka kekuatan yang baru. Tuhan Engkau melawan umat-Mu ya Tuhan, di tengah situasi persoalan yang terjadi saat ini Bapa, di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, perekonomian, pergumulan untuk teman hidup, jodoh, keturunan, pekerjaan, biaya hidup, masa depan, hari tua. Ya Tuhan, dalam pergumulan sakit penyakit apapun Bapa, kami berdoa Tuhan, kami sungguh percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa setiap kami pagi ini boleh mengalami lawatan Tuhan, dan kami boleh dipulihkan oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami Bapa, syukur kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan kami. Dan biarlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus Tuhan, saat ini sampai selama-lamanya.
Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.